Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Kali ini kita ada di lahan melon. Nah, kebetulan di sini saya coba tanam melon, tapi di bawah tunnel, greenhouse sederhana lah. Kita punya tunnel karena memang bentuknya seperti terowongan atau seperti gua. Dan di sini saat ini kita mencoba untuk budidaya melon. Dan melon ini memang melon polinasian atau kawin silang antara jantan dan betina. Ini hasilnya saat ini bisa terlihat. Dan kali ini kita akan melakukan pemangkasan daun-daun tua atau daun-daun yang terkena serangan penyakit. Karena melon itu biasanya penyakit terberatnya di DM atau mildew ya, di mildew. Jadi kegunaannya pemangkasan ini untuk memperlancar sirkulasi udaranya sehingga dapat mempersempit ruang gerak penyakitnya, seperti itu. Ini sudah berusia sekitar 9 hari setelah polinasi, buahnya sudah sebesar ini tuh. Dan saat ini saya akan melakukan pemangkasan daun-daun tuanya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, agar sirkulasi udaranya menjadi lancar. Oke, kita lakukan pemangkasannya. Jadi kalau untuk melon itu biasanya ada buah yang jadi di bawah dan juga ada yang di not atas. Nah, kalau untuk yang di bawah seperti ini, kalau sudah jadi seperti ini diusahakan nanti kita kasih alas ya. Kasih alas bambu di sininya, atau kita gantung ke tali PE-nya, atau di ini kita siapkan seperti ini. Jadi gunanya apa? Supaya dia tidak sentuh mulsa. Yang dikhawatirkan ketika sentuh mulsa, mulsanya basah, dia akan busuk buahnya. Jadi untuk menjaganya perlu kita kasih alas. Itu bisa kita gunakan, nanti ada lanjaran-lanjaran bambu-bambu bekas yang kita nggak pakai, kita kasihkan tumpang di bawahnya, diginikan saja seperti itu supaya tidak bersentuhan langsung dengan mulsa. Takutnya di mulsanya ada genangan air nantinya, seperti itu. Oke, yuk kita lanjutkan pemangkasan terlebih dahulu. Dan yang akan kita pangkas adalah daun-daun yang seperti ini. Ini kita akan pangkas. Dan saya kalau mangkas itu tidak berani pangkas langsung di sini, tapi pangkasnya di dekat daun ininya, supaya apa? Ketika nanti dia busuk, tidak langsung busuk ke batang utamanya. Itu gunanya pemangkasan agak jauh. Tuh. Nah, kalau melon itu tentunya rentan sekali terhadap serangan hama dan penyakitnya sih yang sangat rentan untuk melon. Apalagi musimnya seperti saat ini yang tidak tentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi fluktuasi cuaca itu sangat mempengaruhi juga terhadap kesuksesan budidaya tanaman kita, apalagi tanaman melon seperti itu. Kalau budidaya melon untuk benih itu enaknya apa? Harganya itu kan sudah kontrak. Jadi harga pasti kita di awal akan tanda tangan kontrak, misal harganya 2 juta per kilogram benih melon. Maka tantangan kita hanya cukup nanti bagaimana supaya melon ini bisa berbuah dengan baik sesuai target. Dan enaknya juga tidak perlu banyak membuahkannya. Biasanya kalau di melon kita maksimal saya buahkan 2 karena untuk benih. Karena kita memang butuh untuk bijinya. Kalau nanti terlalu banyak dia biasanya bijinya tidak akan maksimal. Maka dimaksimalkan 2 saja seperti itu. Dan dari 2 ini biasanya kalau maksimal dia akan menghasilkan sekitar kurang lebih 10 graman lah. 10 graman atau 8-10 gram biji. Jadi otomatis kalau kita tanam 1000 populasi dan kita bisa mendapatkan maksimal
maksimal lah 10 gram per tanaman. Dari 1000 biji itu kita bisa mendapatkan 10 kilo benih. Dan dari 10 kilo benih itu kalau harganya 2 juta, berarti sekitar 20 juta untuk per 1000-nya. Kalau biaya perawatan kalau awal seperti ini biasanya anggaplah per 1000-nya itu sekitar 5 juta. Jadi kita bisa punya margin keuntungan sekitar 15 juta. Lah enaknya benih di situ. Kenapa? Harga sudah dipastikan, karena harga itu kontrak, tidak lagi mengikuti harga pasar seperti itu. Namun memang kalau untuk melon itu tidak semudah tanaman-tanaman lain, maksudnya tidak mudah seperti jagung ataupun padi. Dia tantangannya lebih, dia mudah busuk, batangnya mudah busuk, buahnya juga kadang kalau kita tidak berhati-hati juga akan mudah busuk seperti itu. Jadi memang perlu treatment khusus atau treatment lebih. Kalau dari segi ekonomi keuntungan, dia memang lebih untung melon ini apabila tanamannya maksimal. Bayangkan kita tanam sekitar 3 bulan, dari awal tanam sampai panen sampai prosesing benih 3 bulan itu selesai seperti itu. Jadi kita nanti tinggal setor ke perusahaan mitra kita, dan di perusahaan mitra kita akan ada pengujian F1 namanya, atau pengujian hibriditas, pengujian kesesuaian terhadap benih yang kita tanam. Itu karena apa? Tanaman hibriditas itu akan ketahuan nanti pada F1-nya. Jadi kalau seandainya ternyata buah ini kita tidak kawin, dia tidak dikawin pun jadi. Tidak dikawin, terus tiba-tiba kita kasih tanda bahwa ini buah polinasi, ketika diuji nanti oleh perusahaan, ternyata dia tidak dikawin, maka gagallah. Dia tidak akan dibayar oleh perusahaan. Tuh, tantangannya memang menjaga kualitas, menjaga prosedur sesuai SOP yang ditentukan oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi seperti itu tantangannya benih, tapi harga itu enak, harganya karena sudah kontrak atau paten. Itu kembali lagi, jadi pemangkasannya kita seperti ini, kita tidak habiskan sampai ke atas ya. Nah, hanya seperti ini, nanti kita akan pangkas semuanya tanaman ini supaya sirkulasi udaranya lancar. Yuk kita lanjutkan pemangkasannya. Juga kalau di kita mungkin ya selalu ada kertas merah seperti ini, dan juga ada benang seperti ini sebenarnya sebagai tanda, dan ini sebagai pembungkus bahwa tanaman ini sudah kita polinasi, sudah kita kawinkan. Supaya apa? Supaya dia tidak tercemar oleh polen-polen tanaman lain seperti itu. Ini untuk menjaga kemurniannya, salah satunya harus menggunakan ini. Kalau bahasa kita biasa sebut cup, pengecupan. Terus penandaan menggunakan benang berwarna merah seperti ini. Dan ini kenapa memilih warna merah ini tidak sembarangan ya. Jadi bukan semua kertas bisa kita pakai, bukan masalah di kertasnya, tapi masalah di warnanya. Misal kalau di sini kita pakai kertas warna kuning itu akan sangat menarik terhadap kutu-kutuan, utamanya kutu kebul atau whitefly. Jadi otomatis kita gunakan yang warna merah supaya apa? Ini tidak menjadi pengundang terhadap whitefly. Itu karena apa? Tanaman melon ini sudah terkena whitefly itu berbahaya. Dia bisa menjadi kerdil, daunnya bisa menjadi apa ya? Mengkerut seperti itu ya. Jadi kita gunakan kertas yang warna merah supaya tidak menarik adanya kutu-kutuan untuk datang ke tanaman kita seperti itu. Jadi pemilihan kertas pun kita harus jadi pertimbangan seperti itu. Dan kertas ini sendiri nanti ya apakah perlu pembuangan? Ya biasanya nggak usah juga sih kalau untuk melon ketika dia sudah membesar, karena ini kertasnya kertas layangan, kena air dia mudah pecah, sangat-sangat mudah pecah, jadi dia akan lepas sendiri seperti itu. Tapi juga apabila nanti biasanya ada melon yang tidak kuat memecah kertasnya ini, karena kertasnya mungkin posisi kering ya, tidak basah, jadi dia sulit untuk dipecah, kita bisa membantu melakukan pelepasan terhadap kertas ini. Tapi ingat, melepas kertas ini kalau untuk di tanaman polinasian harus menunggu benar-benar bunganya sudah layu. Yang artinya bahwa tanaman itu sudah terkawini secara, atau bunga ini sudah terkawini secara penuh, secara maksimal kayak gitu. Kalau dia masih segar itu biasanya bunganya belum terkawini secara maksimal, otomatis dia masih akan rentan terkena kontaminasi dari polen yang lain. Oke, seperti itu. Di budidaya melon, apalagi musim seperti sekarang ini, itu kita akan menemui seperti ini, sering menemui seperti ini. Layu, entah ini layu bakteri atau entah layu fusarium ya. Layu bakteri itu disebabkan oleh bakteri, layu fusarium itu disebabkan oleh jamur. Jadi kita kalau secara gini tidak bisa menyimpulkan langsung, kita harus lakukan pengujian akar seperti itu. Nah, cara pengujiannya seperti apa? Cek video saya, identifikasi hama penyakit tanaman, di situ ada, saya sudah jelaskan dengan gamblang bagaimana cara menguji atau membedakan ini layu fusarium atau layu bakteri seperti itu. Tapi sebenarnya kita tindakan teknik di lapang
Jika kita menemukan seperti ini, layu seperti ini, yang pertama jangan diairi, jangan pernah diairi. Baik bakteri baik pun jamur, dia kalau sudah kena air dikhawatirkan dia akan menyebar ke sekitarnya. Ini banyak lubang-lubang yang sudah kosong karena memang layu seperti ini. Nah, tindakan pencegahannya atau tindakan secara teknisnya itu perlu dilakukan pembuangan terhadap tanaman yang terkena seperti ini. Jadi kita buang, jangan dipertahankan, jangan dibiarkan di lahan. Kalau di tunnel seperti ini masih enak karena air hujan tidak langsung masuk. Tuh. Ini kalau di luar tunnel atau di luar greenhouse seperti ini dia akan sangat rentan sekali. Kita tarik seperti ini ya, kita buang jauh-jauh. Akar-akarnya kita tarik juga. Ini. Baiknya kalau kita sudah cabut seperti ini, lubangnya ini kita siram dengan fungi atau dengan bakterisida seperti itu ya. Jadi kita siramkan fungi atau bakterisida supaya apa? Sisa-sisa jamur ataupun bakteri yang ada di bawah sini harapannya bisa terkendali setelah kita lakukan penyirangan menggunakan fungi ataupun bakterisida seperti itu. Ingat, penyakit atau penyakit jamur, fusarium ataupun bakteri, layu bakteri itu dapat menular ke yang lainnya. Perantara penularannya itu biasanya medianya air. Jadi saat kita masukkan air, apalagi kita lep, dia bahaya akan bisa menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu. Jika ini terlambat, ini bisa habis semuanya seperti itu ya. Jadi itu perlu betul-betul dijaga dan diingat-ingat oleh petani yang membudidayakan melon seperti itu. Oke, ini pemangkasan nanti biar dilanjutkan oleh tenaga kerja saya. Sudah saya memberi percontohan bagaimana cara memangkasnya. Dan ingat, setelah dilakukan pemangkasan, pada akhirnya nanti harus diaplikasikan pestisida, disemprotkan fungi, supaya apa? Ketika dia dipangkas kan dia luka. Dikhawatirkan luka dari pemangkasan ini akan dimanfaatkan oleh penyakit untuk dimasuki. Jadi kita antisipasi terlebih dahulu dengan melakukan pengaplikasian pestisida, kita semprotkan seperti itu. Oke, terima kasih, itu saja. Semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Dan bila ini dianggap bermanfaat, bila channel ini dianggap sesuai dengan kebutuhan Anda, maka jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.